Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan lansia berprestasi adalah yang pertama, mendorong pengembangan diri usia lanjut agar terus dapat berkarya dan berbuah sebagaimana Alkitab katakan di Mazmur 92 ayat 15, bagi kemuliaan namanya. Yang kedua adalah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan keteladanan bagi sesama, terutama usia lanjut di GPIB ini. Yang ketiga adalah menemukan atau mencari sosok-sosok lanjut usia yang telah mengabdikan diri dalam berbagai bentuk karya, sastra, atau prestasi yang telah memberikan dampak positif dan yang bermakna bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dan yang keempat adalah memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para lanjut usia yang layak untuk mengemban lansia yang berprestasi. Bapak Ibu yang kami kasihi, berdasarkan juklak yang ditetapkan, pemilihan lansia berprestasi didasarkan pada sejumlah kriteria, mensyaratkan pemenuhan terutama pada dua aspek. Pertama, adanya karya atau kreasi yang dihasilkan sendiri, dibuat sendiri oleh peserta lansia. Dan kedua, adanya dampak positif atas karya tersebut yang memberikan manfaat kepada banyak orang di lingkungan atau di masyarakat sekitar. Bahkan bisa juga dalam skala yang lebih luas. Ya. Karena dari peserta yang kita baca ya, naskahnya, ada yang mempunyai skala bukan cuma skala lokal, ada juga yang skala regional bahkan nasional. Prakarsa dan motivasi berupa keinginan atau kerinduan untuk berbuat sesuatu menjadi manfaat atau akan memberikan manfaat pada orang lain. Itu adalah faktor yang sangat diapresiasi di dalam naskah yang dibuat oleh para lansia ini. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai spiritual. Ya. Jadi bukan nilai yang bersifat material, ataupun yang bersifat komersial yang kita tekankan. Jadi dilihat dari kriteria yang disampaikan ini, ya memang cukup ketat. Ya. Kalau mau dikatakan cukup berat, ya. Maka kami menilai bahwa respons para lansia dengan melihat pada kriteria tadi itu cukup baik, ya, dalam arti bahwa terdapat 41 peserta lansia yang mengikuti, ya, yang berpartisipasi ini tersebar dari seluruh wilayah, mulai dari wilayah Sumatera, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTB itu Nusa Tenggara Barat, maaf Pak, udah lupa, dan DKI Jakarta. Itu persebaran dari para lansia yang mengikuti pemilihan lansia berprestasi. Dan sebenarnya masih banyak yang ingin mengikuti, berminat. Tapi kita punya deadline. Jadi kita tidak mengizinkan ya melampaui deadline itu sehingga terpaksa tidak bisa mengikuti. Ya. Dewan PKLU sungguh mengapresiasi karya dan kreasi yang
sampaikan yang berjumlah 41 peserta ini. Ya. Mereka semua berusaha menampilkan karya mereka yang terbaik dalam bidang atau talenta masing-masing. Ya. Kami ingin menyatakan di sini bahwa mereka semua, para lansia yang 41 ini, yang berpartisipasi ini, adalah lansia yang berprestasi. Mereka berprestasi semua. Ya, dalam arti ya, ada karyanya. Ya, dan kita nilai nanti karyanya dan dampaknya bagaimana, itu nanti oleh tim juri yang menentukan. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan penilaian atas karya para lansia yang penilaiannya dilakukan oleh tim juri yang dibentuk dan bekerja secara independen. Mereka telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, menjalankan tugas dengan mengikuti standar profesionalisme yang tinggi. Menerapkan metode penilaian sifatnya saintifik. Kami anggap saintifik, Pak. Ya, Bu. Ya. Sehingga hasil penilaian mereka sangat dapat dipertanggungjawabkan. Anggota tim juri ini terdiri dari tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dan juga pengetahuan yang relevan dengan sosok lansia. Ya. Nah, perpaduan antara anggota tim juri ini dengan latar belakang yang berbeda ini itu mendukung suatu pencapaian hasil penilaian yang memiliki, menurut kami, memiliki kredibilitas yang tinggi. Dan untuk itu Dewan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim juri. Nah, dalam kaitan inilah kami ingin memperkenalkan tim juri ini yang terdiri dari Ketua Bapak Tommy Mukdani, yang pakai jas di tengah. Kemudian Ibu, saya harus sebut secara lengkap, Ibu dokter, jadi dokter ini, Tineke Wane Rorong sebagai sekretaris, dan Ibu Susi Rumeser Thomas sebagai anggota. Kita tahu beliau adalah ketua 3 Majelis Sinode dan beliau berhalangan hadir karena pada saat yang sama ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu pembekalan para pendeta emeritus, Pak Roberto Pendeta, ya, betul, ya, di Bali, ya. Nah, dari hasil penilaian tim juri ini mendasarkan berbagai aspek yang dibuat oleh tim juri. Ada aspek sifat karyanya, dampaknya, originalitasnya, ya, parameter karyanya, dan juga wujud talenta dari peserta. Yang dikombinasikan semua ini itu menghasilkan suatu keputusan, yaitu 5 peserta lansia sebagai pemenang yang memiliki nilai tertinggi. Mereka tidak di ranking nomor 1 sampai 5, tetapi inilah yang dipilih 5 yang terbaik dalam kaitan prestasi ini. Nah, mengenai nama-nama pemenangnya akan diumumkan sesudah ini, ya, sesudah saya ini. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program lansia berprestasi. Program ini
mungkin baru pertama kali pada tingkat sinodal. Ada pengurus lama di sini, di daerah lama. Ya. Jadi mungkin ini masih ya mengalami berbanyak hambatan atau kesulitan sehingga tidak bisa optimal. Tapi kami ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara dan juga PKLU yang tersebar di berbagai jemaat untuk melihat sisi positif dan manfaat dari program Lansia Berprestasi ini. Pertama, begitu banyak potensi pada para lansia yang ada di PKLU jemaat ini. Begitu banyak yang menghasilkan karya, ya, potensi yang menghasilkan karya-karya yang memberi manfaat bagi banyak orang, ya, menjadi berkat bagi sesama mereka. Menjadi berkat bagi banyak orang di sini, ya, dan sesama. Dan mereka ini menurut kami adalah aset-aset PKLU, aset GPIB. Ya, aset GPIB, ya. Nanti mereka akan bisa berpartisipasi membantu PKLU dalam berbagai program. Antara lain menurut saya program pemberdayaan lansia. Program pemberdayaan lansia. Sesuai dengan pandangan tadi kita melihat sisi, bukan sisi stigmanya, tapi sisi bagaimana kita terus mengembangkan lansia ini sebagai sosok yang punya potensi, ya, terus berkarya, berkreasi dan menghasilkan buah, ya, yang menjadi manfaat bagi banyak orang. Itu yang pertama. Kedua, mereka ini adalah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para lansia PKLU. Ya. Pengembangan potensi-potensi yang ada di tiap-tiap PKLU setempat, ya, untuk terus berkarya, berkreasi, ya, di dalam pelayanan mereka. Dan ketiga, barangkali untuk GPIB ini juga, ya, bagi PKLU dan keseluruhan dan juga setempat, PKLU setempat, program ini memberikan suatu, Pak Roberto, ini memberikan suatu pemetaan, mapping, ya, potensi lansia, ya, di tingkat jemaat maupun kita di tingkat sinodal. Saya pikir ini aspek-aspek yang sangat baik untuk kita dalam pelayanan terhadap para lansia ini. Ini yang bisa kami sampaikan dalam laporan ini, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menolong kita, memampukan kita sehingga dapat terlaksana kegiatan pemilihan lansia berprestasi ini sampai pada tahap finalisasi dan juga nanti diumumkan mengenai pemenangnya. Dari kami demikian, terima kasih. Selamat hari ulang tahun ke-12 PKLU GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saya mewakili Dewan Juri untuk membacakan berita acara. Saya akan bacakan berita acara penilaian dan pemenang lansia yang berprestasi. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Oktober 2022, Dewan Juri Lansia yang berprestasi yang ditunjuk oleh Majelis Sinode GPIB, surat nomor 1689-Romawi 7-22-MS titik Romawi 21,1690 7 Romawi minus 22 garis miring MS titik Romawi 21 dan 0454 garis miring
9 Romawi minus 22 garis miring MS titik Romawi 21 dalam rangka hari ulang tahun ke-12 Pelkat PKLU GPIB telah melaksanakan penilaian terhadap seluruh peserta lansia yang berprestasi. Dalam menilai kegiatan karya peserta, Dewan Juri mendasarkan penilaiannya pada petunjuk pelaksanaan lansia yang berprestasi yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB nomor 1315 garis miring 6 Romawi minus 22 garis miring MS titik Romawi 21 perihal undangan sosialisasi lansia yang berprestasi. Mengacu pada petunjuk pelaksanaan tersebut, maka Dewan Juri menilai kegiatan atau karya peserta berdasarkan 5 kriteria sebagai berikut. 1. Sifat kegiatan atau karya. Yang kedua, dampak kegiatan atau karya. Yang ketiga, orisinalitas kegiatan atau karya. Yang keempat, parameter kegiatan atau karya. Dan yang kelima, kegiatan atau karya sebagai wujud talenta peserta. Setelah mempelajari, menelaah, memeriksa, serta meneliti sebanyak 41 peserta lansia yang berprestasi, maka dengan kriteria di atas diperoleh 12 peserta dan Dewan Juri telah memutuskan 5 pemenangnya. Mereka adalah sebagai berikut. Sesuai abjad. 1. Nama peserta Juniati Supoyo, asal GPIB Taman Sari, Kota Salatiga, Mupel Jateng DIY. Judul dan jenis kegiatan karya, kegiatan PKK. Yang kedua, nama peserta Johannes Stephen Auri, asal Jemaat GPIB Nasaret, Jakarta, Mupel, Jakarta Timur. Judul atau jenis kegiatan atau karya, memanusiakan anak Papua lewat sepak bola. Yang ketiga, nama peserta Rosliana Tobing, dalam kurung Rosliana P. Lubis, asal Jemaat GPIB Efrata, Kota Padang, Mupel, Sumber, Riau. Judul, jenis kegiatan dan karya, Posyandu Balita, Lansia, Gizi dan UPK, Unit Pengelola Keuangan. Yang keempat, nama peserta Sagi Silalahi, asal Jemaat GPIB Harapan Indah, Bekasi, Mupel, Bekasi. Judul, jenis kegiatan karya, lansia yang berprestasi. Yang kelima, nama peserta Yuliana Lingkan Pitoy Sumampau, asal Jemaat GPIB Nasaret, Kota Jakarta, Mupel, Jakarta Timur. Judul atau jenis kegiatan karya, membekali perempuan lewat ilmu kesejahteraan keluarga. Demikianlah berita acara pelaksanaan penilaian dan keputusan pemenang lansia yang berprestasi. Sesuai petunjuk pelaksanaan, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Jakarta, 3 Oktober 2022, Dewan Juri Lansia yang berprestasi, Ketua Tommy Mukdani, Sekretaris Agnes Tineke Wade Rorong, Anggota Mauren Susi Rumeser Thomas. Demikian.
Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Juniati Supoyo dari GPIB Taman Sari Salatiga, Pospel Kauman Kidul. Yang mana pada hari ini saya datang di sini untuk menghadiri lomba PKLU yang berprestasi yang mana sudah dilaksanakan. Dan waktu itu saya menerima telepon dari Dewan PKLU Pusat atau Jakarta. Ini saya merasa kaget atau terkejut sekali. Sampai saya itu bingung apa yang mau kukerjakan. Terus waktu itu juga ibu dari Bu Yanti bilang bahwa saya harus mengirimkan foto saat itu. Saya bingung lagi. Waduh, gimana ini? Akhirnya saya ke tempat adik saya minta tolong untuk difotokan yang langsung dikirimkan. Dan saya juga mengucap syukur sekali kepada Dewan bahwa saya bisa masuk nominasi terpilih 5 besar. Untuk itu saya merasa bombong itu istilahnya saya merasa bangga sekali karena saya bisa mewakili lansia, khususnya lansia GPIB Taman Sari Salatiga, yang mana bisa masuk nominasi ini juga saya membawa peran atau membawakan kebanggaan tersendiri dari GPIB PKLU GPIB Taman Sari Salatiga. Saya lahir di kota Salatiga 6 Juli 1950. Jadi yang mana sampai saat ini umur saya 72 tahun. Dan saya berkarya mulai saya masih kerja itu saya sudah berkarya. Karena apa? Saya punya wawasan bahwa saya besok kalau sudah masuk usia lansia, saya harus berkarya atau saya harus punya kegiatan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, waktu itulah saya mulai saya menjadi ketua PKK kelompok RT, yang mana saya menyampaikan pesan-pesan atau informasi-informasi yang saya dapat dari kecamatan maupun dari kelurahan. Karena saya juga di kecamatan menjabat atau menduduki yang istilahnya jabatan Pokja 2, yaitu saya di situ ruang lingkup saya mengenai TBM, yaitu Taman Bacaan, PAUD, pendidikan anak usia dini, BKB, dan juga harus bisa mengadakan atau membentuk prakoperasi dan juga keterampilan. Itu program saya yang ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Waktu itu saya melihat warga kami di sekitar kami itu masih banyak orang-orang yang tidak bisa menulis, bukan buta huruf karena dia pernah sekolah. Jadi yang namanya itu putus sekolah. Jadi orang-orang itu atau warga itu namanya putus sekolah, yang mana kami bentuk yang namanya warga belajar atau keaksaraan fungsional itu. Yang mana orang-orang itu kami didik. Saya juga minta bantuan, ada bapak-bapak yang sudah purna tugas dari guru, saya ajak membantu kami untuk mengajar orang-orang itu. Jadi di dalam pengajaran kami, di dalam pembelajaran, istilah bukan mengajar tapi pembelajaran itu, yaitu calestong.
baca, tulis, hitung. Dan di situ kami kenalkan huruf-huruf atau gandengan atau menggandengkan atau merangkai huruf-huruf menjadi kalimat. Dan juga angka-angka. Jadi karena banyak sekali tahu namanya, tahu ABC, tapi tidak tahu menggabungkan, merangkai, umpama namanya Rohimah, itu dia tidak bisa. Setelah 3-5 bulan, saya konsultasi dengan Dikbud. Waktu itu saya minta bantuan buku-buku panduan, saya dibantu. Dan juga setelah 5 bulan, menginjak 6 bulan, saya minta bantuan untuk mengadakan orang-orang itu istilahnya seperti dites. Nah itu, jadi di situ dites. Setelah belum sampai lulus, itu kami bingung lagi. Wah, gimana ini? Orang-orang itu harus membutuhkan buku-buku. Dan juga saya bergabung di Posyandu. Nah, di Posyandu itu ada anak-anak, balita, banyak sekali. Setelah ditimbang, ibu-ibunya duduk di bawah, nunggu anak-anak atau cucu-cucu itu yang ditimbang. Terus setelah yang ditimbang belum pulang, semuanya duduk aja, tidak ada kegiatan. Akhirnya saya punya inisiatif, saya membentuk yang namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Yang mana keluarga balita itu yang kami sasar bukan anaknya. Kalau anaknya yang nyasar adalah Posyandu. Tapi kalau yang saya sasar ibunya, yaitu mengenai pendidikan, perawatan, yang akhirnya harapan kita itu orang tua itu tahu mengenai tumbuh kembang kecerdasan putra-putrinya. Nah ini juga harus ada buku. Nah ini saya punya pikiran lagi, gimana ya? Saya harus punya buku. Waktu itu saya punya buku yang istilahnya pojok baca. Itu mulai 2007 itu aja ada yang namanya pojok baca. Tapi setelah ada KF, BKB, ini saya bingung juga gimana. Akhirnya saya mulai 2010 itu saya mengajukan proposal kemana yang bisa saya mintai bantuan untuk mendapatkan donatur buku. Ada yang dari UKSW, ada yang dari Gramedia, ada yang dari Devapres, ada yang dari 1000 buku ini. Jadi dan banyak sekali dari rekan-rekan dosen atau rekan-rekan dari Bapak Ibu Majelis maupun Bapak Ibu Pendeta yang membantu kami untuk pengadaan buku ini. Nah, buku ini gunanya yaitu untuk bisa dipinjam dari orang-orang warga belajar tadi dan juga keluarga yang punya balita. Itu. Nah, di situ ini kami memberikan di situ pendidikannya itu atau pembelajarannya itu mengenai calestong dan juga keterampilan. Nah, keterampilan ini dari mana? Yaitu dari barang bekas. Dari barang bekas, yaitu ada plastik, ada tas kresek, ada tisu, ada koran bekas, itu semuanya bisa kami ambil alih, kita inovasi bisa menjadi barang yang bagus. Dan juga ada stoples yang sudah tidak berguna, itu kita beri perca-perca, akhirnya bisa digunakan lagi. Jadi tidak usah beli. Seperti ibu-ibu pembelajaran tadi, wajib belajar tadi juga demikian. Ibu-ibu tidak usah bingung nanti kalau sudah lulus gimana, saya tidak bisa dagang, tidak harus dagang. Jadi kalau ibu-ibu itu mau membantu ke perekonomian atau ekonomi keluarga, tidak harus berdagang juga. Mengikuti pembelajaran itu, wajib belajar itu bisa mengambil keuntungan atau wawasan atau ilmu dari buku-buku yang dipinjam. Akhirnya ibu-ibu kami arahkan, ibu-ibu itu
kalau mengadakan pengajian, kalau mengadakan ibadah syukur, mengadakan ibadah KRT, ibu-ibu tidak usah beli snack. Kalau beli harganya 2.000, tapi kalau buat sendiri tidak sampai 1.500. Itu berarti ibu-ibu sudah untung. Jadi seperti itulah ibu-ibu. Jadi tidak harus ibu-ibu, wah nanti kalau dipelajari itu nanti aku harus jualan, tidak semikian. Ini. Terus selang beberapa tahun kemudian, ini kalau saya menjadi majelis itu mulai dari tahun 1999, ini saya sudah menjadi majelis. Tahun 2012 saya menjadi PHM sampai dengan tahun 2016. Setelah itu saya kembali lagi menjadi majelis sampai sekarang. Puji Tuhan, sekarang ini pemilihan dan juga tahap akhir pemilihan ini saya sudah menjadi calon tetap lagi, karena saya hidup dan saya berkecimpung di masyarakat pedesaan, pinggiran. Meskipun saya sudah masuk kota Salatiga, tapi itu termasuk pinggiran. Yang mana saya juga masuk menjadi anggota, yaitu yang namanya Juang Kencana. Ini setiap 2 bulan sekali ada silaturahim antar pensiunan Juang Kencana se-Kabupaten Semarang ini. Dan juga ini saya juga tidak tahu, saya dipanggil waktu itu ke Dewan, yaitu menjadi anggota dan juga duduk di Forkom apa gitu, pokoknya itu ada di tulisan kami itu ada, yaitu pembudayaan kejuangan 45. Jadi bukan karena saya berjuang itu mengangkat senjata, tidak, tapi saya berjuang untuk memajukan desa, untuk memajukan masyarakat kami yang ada di kelurahan kami, khususnya di RW kami, dan juga di tingkat kota. Karena saya juga sering membantu kalau dimintai bantuan, ini ke kelurahan-kelurahan lain saya juga memberikan penyuluhan, dan saya juga dimintai bantuan untuk memberi pembelajaran atau pendidikan atau isian, apa istilahnya ya pendidikan lah, keterampilan di anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jadi saya di situ juga kami arahkan anak-anak itu, kami bombong itu istilahnya kami beri kebanggaan. Jadi biar dia itu tidak minder. Jadi bersyukurlah karena Anda ini sudah dikaruniakan seperti ini. Kepada orang tuanya saya juga demikian. Jadi tidak hanya kepada anak-anaknya, tapi juga kepada orang tuanya. Dan saya juga di dalam posyandu lansia, saya juga memberikan pengarahan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak lansia itu. Saya suruh berhenti sebentar, meskipun tidak setiap bulan, meskipun kami ambil 2 bulan sekali, nanti jenuh. Kalau setiap bulan, ini saya beri arahan. Bapak ibu tidak boleh merasa loyo, merasa cemas, merasa khawatir karena sudah sepuh. Jadi meskipun kita sepuh, itu kita harus semangat, harus punya kemauan. Terus kalau bisa, ini juga pertama kali harus ibadah itu tetap, ibadah melalui ke gereja kah, ke masjid kah, itu harus tetap. Dan juga bersilaturahmi dengan orang lain, maksudnya yaitu bertegur sapa dengan orang lain, berkunjung kepada orang lain, bersenyum kepada orang lain ini. Dan juga kita pemaaf, jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Kalau ada apapun itu bisa kita omongke, kita bisa bicarakan bersama-sama, duduk bersama. Itu kalau kita pas lansia di posyandu. Nah, ini untuk masa depan atau untuk semua saudara-saudaraku, oma opa lansia PKLU yang ada di seluruh Indonesia ini, marilah janganlah merasa loyo, tapi bersemangat
dan juga harus memotivasi diri sendiri bahwa saya bisa berkarya. Berkarya itu apa saja. Jangan berkarya itu saya harus bisa nulis banyak, tidak. Saya harus bisa memberi penyuluhan apa, tidak harus seperti itu. Tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi marilah kita sebagai lansia, orang tua, itu jangan menjadi beban dan jangan membebani orang lain. Tapi kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat itu banyak sekali. Kita senyum aja itu juga bermanfaat. Dan juga untuk semuanya saja, marilah kita meskipun menginjak usia lansia yang istilahnya yaitu usia indah, marilah kita tetap melayani Tuhan. Melayani itu tidak hanya harus menjadi majelis, harus menjadi PHM, harus menjadi pendeta, tidak. Tapi melayani dengan senyum, melayani dengan tegur sapa, melayani dengan kasih sayang, itu kita juga sudah pelayanan. Jadi Tuhan tahu talenta kita masing-masing. Jadi ada yang bisa melayani hanya dengan senyum, melayani dengan apa, itu silahkan. Tapi menurut talentanya masing-masing. Jadi Bapak Ibu PKLU yang ada di seluruh Indonesia ini, marilah untuk masa depan kita tetap bersemangat. Jangan merasa, wah aku sudah tua, aku tidak bisa apa-apa. Bisa, kalau kita bisa, kita laksanakan, bisa. Apapun itu kalau kita serahkan pada Tuhan, apapun yang akan kita kerjakan, kita serahkan pada Tuhan, pasti bisa. Karena saya juga sudah tua ini, saya sudah pensiun, saya juga membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, yaitu sekolah, mulai SD sampai dengan SMA. Saya tidak kaya, saya tidak punya uang banyak, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Pasti bisa saya. Saya juga yang terakhir ini sekarang juga mengajar di Jakarta ini, itu juga ikut saya sampai lulus sarjana. Itu saya juga sudah pensiun. Saya tidak punya uang banyak, tapi saya percaya Tuhan pasti, kalau saya punya kemauan, saya serahkan pada Tuhan, pasti Tuhan akan membantu saya mencukupkan kebutuhan saya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Dan juga di sini ini juga saya apapun itu, foto-foto apapun ada, kegiatan-kegiatan apapun ada, apapun yang kami lakukan, ada sertifikat juga ada semua. Mungkin waktu itu kami kirimkan lewat soft, itu bisa terkirim semua pun tidak, saya tidak tahu. Tapi ini juga saya membawa arsip yang tertulis. Jadi ini seperti apa yang kami kirimkan. Dan juga ini diketahui juga kelurahan dan kecamatan. Memang saya juga membantu kelurahan, membantu kecamatan, membantu dan juga tingkat kota. Ini semuanya kami daftarkan. Jadi tidak saya mengadakan ini maju sendiri, tidak. Jadi ini juga terdaftar melalui akta notaris, melalui Kesbangpol, Dinas Pendidikan, kelurahan, dan juga kecamatan, dan juga Perpusda. Jadi yang melalui Perpusda, saya melalui TBM itu Perpusda, tapi untuk semuanya KF ini semuanya kami daftarkan. Saya kira demikian. Untuk yang akan datang mungkin tidak hanya ini saja, untuk yang akan juga diadakan lagi. Dan juga kami berdoa, kami mohonkan untuk Dewan PKLU ini tetap eksis, tetap jaya,
tetap bersemangat untuk melayani kita semuanya yang dari desa-desa, khususnya saya ini mungkin terlalu banyak apa yang ditanyakan ini. Jadi ini juga kalau untuk hadiah ini saya terserah aja, karena saya sudah terpilih untuk 5 besar saja saya sudah bersyukur. Saya sudah diundang ke sini, saya juga sudah bersyukur. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Yanti yang telah memberikan pertama kali saya dihubungi ini, saya juga bingung sekali waktu itu. Tapi saya juga bersyukur sekali. Tapi juga iya ponda gitu. Tapi saya juga mengucap syukur, dan juga tadi Bu Leli ini juga jemput kami tadi juga dengan ketua 5 itu, ketua 3 itu, ketua 3 itu juga, wah gimana ini ya, kalau tidak ada yang jemput bingung juga mau naik apa. Tapi akhirnya kita hubungi, ini kita dijemput juga. Kami mengucap banyak terima kasih sekali, dan juga terutama hari ini kami bisa bertemu dengan beliau-beliau di sini, semuanya bisa bertemu, dan juga Pak Tommy juga kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, memberi kesehatan, memberi anugerah, limpahan berkat semuanya aja. Amin. Nama saya Rosliana Lubis Burutobing. Umur saya 74 tahun. Berasal dari GPIB Efrata Padang. Saya menjadi PKLU di Gereja Efrata Padang dan menjadi wakil ketua. Pada waktu tanggal 6 Oktober yang lalu, saya dihubungi oleh Ibu Yanti. Saya tanya, siapa ini Bu? Saya dari Dewan PKLU, kata ibu ini. Terus saya bilang, ada apa Bu? Terus dibilang ibu tuh, ibu masuk menang dengan lomba lansia berprestasi kemarin Bu. Saya langsung bilang, tidak percaya saya Bu, saya tidak percaya. Terus dibilang ibu itu, betul Ibu, Ibu masuk dalam lomba itu dan menang Ibu. Jadi Ibu akan berangkat ke Jakarta. Baru mendengar datang ke Jakarta, aku betul-betul saat itu bilang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Langsung begitu saya pada saat itu, dan aku nangis, betul-betul nangis. Ibu Yanti pasti memperhatikan itu, mendengar itu. Itulah yang kurasakan. Dan sambil menelepon, sambil saya pegang telepon, saya pergi kemana-mana, saya lihat anakku. Saya bilang, Mama menang, Mama menang. Berpelukan kami sambil mendengar ini. Begitulah sukacita yang saya rasakan pada saat itu, mendengar bahwa saya masuk nominasi pada saat itu. Pada tahun 1986, saya sudah mulai kader Posyandu. Sampai sekarang, SK saya keluar kartu Posyandu saat itu, tahun 2003. Dan itu tidak pernah dicabut karena saya terus menjadi kader Posyandu sampai sekarang. Itulah saya kirim lagi ke Dewan mengenai lomba ini. Saya minta rekomendasi dari Pak Lurah mengenai itu, dan beliau memberikannya. Sudah itu saya mencoba lagi karena lansia sudah dibentuklah di kelurahan kami tahun 1999 dibentuk Posyandu Lansia, dan saya sebagai ketua pada saat itu. Sampai sekarang itu saya layani lansia-lansia. Sudah itu
tambahnya saya ikut pula menjadi pos gizi. Kebetulan stunting banyak pada saat ini, lebih-lebih melewati COVID. Banyak anak-anak yang kurang gizi. Termasuklah saya di sana, kami punya program memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang stunting ini. Dan mudah-mudahan ibunya sudah mulai pandai memberikan makanan yang bergizi untuk anaknya, supaya jangan ada lagi anak-anak kita di Indonesia mengalami stunting. Juga saya ikut pula dipakai pada saat itu dalam kepengurusan LKM. LKM ini adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Maksudnya kita membuat berdaya masyarakat itu. Jadi program kami waktu itu ingin membantu masyarakat yang mempunyai usaha, tapi usahanya lemah, kurang dana. Inilah yang kami turunkan dana di LKM ini untuk membantu usaha-usaha yang lemah. Dan itulah yang saya lakukan sampai sekarang. Dari dulu sebelum saya juga belum lansia. Saya lansia 2008. Belum 2008 ini sudah kami bentuk sampai sekarang. Itulah yang saya lakukan di masa lansia saya ini. Tambahan lagi, baru-baru ini saya ditunjuk lagi menjadi ketua lansia di dalam RW kami, RW 3. Ini menambah tanggung jawab yang akan saya kerjakan untuk kemudian hari. Jadi kepada saudara-saudaraku, teman-temanku lansia, tolong jangan loyo, jangan malu jadi lansia. Karena lansia itu bukan mau jadi surut, mau kita sembunyi. Karena lansia itu adalah contoh kepada yang muda-muda. Gimana kita menjalani hidup ini. Tapi yakinlah bahwa di dalam menjalankan tugas kita, Tuhan ada beserta kita. Percayalah, saudara-saudaraku yang lansia di seluruh Indonesia. Harapanku ke depan kepada pengurus Dewan PKLU di pusat, ya tolonglah Bapak Ibu pikiri gimana supaya lebih maju lansia-lansia kita ini, lebih-lebih kami di daerah. Karena masih banyak yang merasa enggan jadi lansia. Sudah umurnya pas lansia, 60 sampai lebih, tapi mereka masih enggan. Jadi inilah harapan kita, gimana membangun jiwa-jiwa lansia-lansia ini, supaya mereka jangan jadi malu, jadi loyo, karena itu tidak bagus untuk kita. Jadi harus lansia itu semangat dan penuh tekad bahwa lansia itu perlu maju. Karena yakinlah bahwa lansia itu tetap diiringi oleh Tuhan menjalani hidupnya di masa lansianya. Nama balita Muhammad Ali Akbar Al-Fatih. Nama orang tua Arif Karna dan Ibu Sintia Puji. Setelah anak saya menerima imunisasi lengkap dari kader Posyandu, balita Kelurahan Limomanis Selatan, yang dilakukan setiap bulan oleh Ibu Rosliana Lubis, maka anak saya semakin hari semakin bertumbuh kuat dan sehat.